Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah sakit menolak memberikan layanan ambulans pada pasien kritis di Kabupaten Brebes, sehingga akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Mayat ditemukan sudah membusuk di sebuah sumur di Kabupaten Semarang. Evakuasi terkendala karena ada biawak di dalam sumur. Goyang erotis grup 3 Serigala di depan pejabat publik di Pendopo, Kabupaten Pati menuai kecaman karena dianggap tidak pantas. Penampilan 3 penyanyi perempuan di Pendopo, Kabupaten Pati menuai kecaman publik. Pasalnya penyanyi yang tergabung dalam grup 3 Serigala bergoyang erotis pada saat acara resmi yang digelar pemerintah kabupaten. Acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa menuai kecaman. Sebab hiburan itu memperlihatkan goyang erotis dari 3 penyanyi perempuan yang tergabung dalam grup trio Serigala. Mereka tampak berjoget dengan beberapa formasi di hadapan para pejabat publik. Parahnya, rekaman video juga memperlihatkan adanya sawer uang atau bagi-bagi uang di atas pendopo. Menanggapi hal itu, Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permohonan maaf atas atraksi trio Serigala. Saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 Serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut tampilnya atraksi semacam itu. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Terima kasih. Sudewo menambahkan, kejadian itu menjadi pelajaran bagi ia dan jajarannya agar kedepannya tidak terulang hal serupa. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang remaja ditemukan tewas di pinggir rel kereta api di Jalan Mukti Harjo Raya di Kota Semarang Minggu pagi. Warga awalnya mengira korban tabrakan kereta, namun ternyata salah satu dari kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Tawuran antara pelajar di Kota Semarang kembali menelan korban jiwa Minggu pagi. Seorang remaja berinisial ATW berusia 18 tahun ditemukan tewas di pinggir rel kereta api di kawasan Jalan Mukti Harjo Raya di kawasan Genuk, Kota Semarang. Awalnya dikira remaja ini korban kecelakaan kereta. Namun rekaman video amatir warga memperlihatkan sebelum jasad remaja ini ditemukan terjadi tawuran antara kelompok remaja di sekitar rel kereta api. Menurut keterangan saksi, tawuran antara remaja terlihat pada Minggu dini hari. Mereka menggunakan senjata tajam, namun jasad korban baru ditemukan pada pagi hari, beberapa jam setelah tawuran berlangsung. Kejadiannya malam hari. Hampir setiap malam minggu di sebelah sini Abah Indah tuh sering terjadi tawuran. Kadang sampai masuk wilayah Abah Indah itu dimasuk di kampung. Makanya sekarang di RT 8 itu kasih itu portal. Tapi tadi pagi waktu ada mayat di situ sampai tahu ya Pak ya? Kalau itu saya belum tahu ya. Cuma waktu pagi itu sekitar jam 4:30 itu ada gerombolan ya remaja-remaja itu pakai kendaraan tuh kayak menyisir sepanjang jalan itu, sepanjang jalan ini, tapi arahnya tuh ke rel kereta api. Jadi ke arah barat, pulang lagi sampai ke arah timur, pulang lagi. Dan yang di atas rel ada kadang 2-3 orang tuh mungkin menyisir itu. Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kompol Aris Munandar yang memimpin proses identifikasi jasad dan olah TKP memastikan korban tewas karena tawuran. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diautopsi. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kronologis dan pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Belasan orang di Pemalang menjadi korban penipuan berkedok arisan. Total kerugian mereka mencapai 500 juta rupiah. 11 korban penipuan didampingi kuasa hukumnya melapor ke Polres Pemalang. Mereka melaporkan seorang perempuan berinisial RA yang merupakan koordinator arisan. Pelaku awalnya menawarkan jual beli arisan melalui akun media sosial dengan iming-iming keuntungan yang besar. Karena tergiur dengan keuntungan berlipat ganda, para korban akhirnya termakan janji manis pelaku. Hingga sampai tanggal yang ditentukan, pelaku tidak membayar uang dan keuntungan yang dijanjikan. Belakangan 11 orang ini sadar kalau mereka menjadi korban penipuan berkedok arisan. Dalam bab jual beli arisan. Jual beli arisan yang diduga fiktif atau bodong, begitu Pak. Kerugiannya berapa banyak ini? Dari klien kita sendiri total kerugian hampir kurang lebih 500 juta Pak. Ini ada arisan mau dijual, nanti dengan misal nominal 10 juta mendapatkan 15 juta dan seterusnya, begitu Pak. Dan para korban rata-rata ya perempuan semua sih. Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Solo tiba di Bandara Adi Sumarmo Boyolali pada Jumat pagi. Dari total jemaah yang pulang ke tanah air, 2 diantaranya masih berada di Arab Saudi karena sakit. Setelah menginjakkan kaki di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, beberapa jemaah haji sujud syukur sembari meneteskan air mata. Rasa haru dan bahagia tercampur karena mereka bisa kembali ke Indonesia dengan selamat setelah berhaji di Tanah Suci. Sebenarnya jumlah jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Solo sebanyak 360 orang. Tetapi yang pulang ke Indonesia hanya 358 orang karena 2 jemaah masih dirawat di Arab Saudi lantaran sakit. Selama masa pemberangkatan hingga puncak ibadah haji, ada 24 jemaah meninggal dunia dan terdapat 71 jemaah yang sakit. Sehingga pada saat awal berangkat 360, ini kembali ke tanah air 358 dengan catatan 2 mutasi keluar karena sakit. Perawatan di mana Pak? Di Mekah. Jemaah wafat update sampai dengan hari ini 24 SOC, semuanya dari Jawa Tengah. Untuk yang menjalani perawatan ada 71. Setelah itu 358 jemaah haji akan dibawa ke asrama Haji Donohudan Boyolali untuk selanjutnya dipulangkan ke Purbalingga oleh PPIH Embarkasi Solo. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.